Perkenalkan, nama saya Kenzi Hara dari kelas 10 Sila. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah sebuah metode untuk menghubungkan dua komputer dengan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Jadi ada beberapa tipe-tipe dari topologi jaringan, yaitu pertama ada client server. Client server merupakan suatu arsitektur jaringan komputer yang dimana klien meminta data dan server bertugas memberikan data. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan dari client server. Jadi kelebihan dari client server adalah keamanannya lebih baik dan manajemen jaringan terpusat dan kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Jadi itu adalah beberapa dari kelebihan dari client server, dan ada juga kekurangan dari client server, yaitu anggaran manajemen jaringan lebih besar. Jadi kita membutuhkan seperti biaya lebih besar. Jika server down, semua data di server tidak dapat diakses. Jadi misal server dari client server ini down, jadi kita gak bisa mengakses jaringan ini, begitu ya. Dan ada juga tipe-tipe jaringan dari topologi ini ada lagi, namanya itu peer to peer atau biasa disingkat dengan P2P. Jadi peer to peer ini merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer. Jadi peer to peer ini ada beberapa kekurangan dan kelebihan juga. Seperti kelebihannya itu adalah penerapan murah dan mudah. Jadi penerapannya itu nggak membutuhkan seperti biaya lebih mahal gitu ya, dan nggak susah juga, dan tidak membutuhkan administrator jaringan. Dan kekurangannya itu tingkat keamanannya rendah. Jadi mungkin keamanannya itu lebih rendah ya daripada yang lain, dan tidak cocok dalam skala besar. Jadi kita gak bisa menggunakan itu dengan skala besar, dan semakin banyak di share maka mempengaruhi kinerja komputer. Jadi komputer itu akan semakin bekerja daripada biasanya kalau dia semakin banyak dibagikan atau di share gitu ya. Dan ada juga beberapa jenis topologi jaringan, yaitu satu, topologi bus. Dia memiliki ciri-ciri semua perangkat terhubung satu kabel utama atau bisa disebut dengan backbone. Kelebihan dari topologi bus ini murah dan mudah dipasang dan cocok untuk jaringan kecil. Jadi kekurangannya itu ada di jika kabel utama putus, maka seluruh jaringannya itu semua mati. Jadi dia gak bisa kalau kabelnya putus, nanti bakalan semua jaringannya itu gak bisa hidup atau mati. Yang kedua adalah sulit mendeteksi kesalahan. Dan contoh penggunaannya ada jaringan kecil atau sementara. Yang kedua adalah topologi star atau bintang. Ciri-ciri dari topologi star atau bintang ini, semua komputer terhubung ke perangkat pusat, biasanya switch atau hub. Dan kelebihan dari topologi star ini mudah dikelola dan diperluas. Dan kedua, jika satu kabel putus, perangkat lain tidak berpengaruh. Nah, ini dia beda sama kayak topologi bus tadi. Kalau topologi bus tadi kan dia kayak kabel utamanya putus, semuanya itu bakalan mati. Kalau yang ini enggak. Kalau satu kabel putus, perangkat lainnya enggak berpengaruh gitu. Kekurangannya adalah jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan lumpuh. Nah, ini dia beda. Ini perangkatnya yang rusak, bukan kabelnya. Jadi bakalan mati. Contoh penggunaannya itu biasanya ada di kantor, sekolah gitu. Dan yang ketiga adalah topologi ring atau cincin.
Ciri-ciri dari topologi ring ini, setiap komputer terhubung ke komputer lain sehingga membentuk lingkaran tertutup gitu ya. Dan kelebihannya ada data mengalir satu arah, mengurangi tabrakan data. Nah, itu dari kelebihan dari topologi ring ya. Dan kekurangannya itu ada jika satu koneksi putus, semua jaringan bisa terganggu. Nah, ini juga nih mirip dengan topologi star ya. Contoh penggunaannya biasanya tuh jaringan token ring. Tapi itu biasanya sekarang-sekarang ini tuh jarang sih digunakan. Dan yang keempat adalah topologi mesh. Ciri-ciri dari topologi mesh adalah setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Nah, itu tuh ciri-cirinya. Kelebihannya ada dua, yaitu pertama, keamanannya tinggi karena banyak jalur alternatif. Dan yang kedua, tahan terhadap kegagalan. Kekurangan dari topologi mesh adalah biaya tinggi karena memerlukan banyak kabel dan port. Jadi wajar aja sih sebenarnya ya kalau biaya mengeluarkan itu tinggi. Contohnya biasanya itu jaringan militer, sistem komunikasi penting. Nah, yang kelima adalah topologi tree atau topologi pohon ya. Jadi topologi tree ini kombinasi antara topologi star dan bus. Nah, ini berbentuk hierarki seperti pohon. Nah, ini ya. Jadi dia digabung gitu loh. Kelebihannya mudah dikembangkan dalam skala besar. Dan kekurangannya jika backbone rusak, sebagian jaringannya itu bisa mati. Contohnya itu jaringan kampus atau perusahaan besar gitu ya. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Dan ciri-ciri topologi hybrid ini gabungan dari dua atau lebih jenis topologi. Misalnya star sama ring gitu. Jadi mereka tuh digabung dan jadilah topologi hybrid gitu loh. Oke. Dan kelebihannya itu adalah fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini bagus sih topologi hybrid ini. Dia bisa digunakan sesuai kebutuhan kita ya. Dan kekurangannya itu adalah kompleks dan mahal dalam perancangan serta pemeliharaan. Dan merawatnya itu gak gampang dan memerlukan biaya yang mahal gitu ya. Dan ada juga yang namanya itu topologi linear. Jadi topologi linear ini adalah topologi yang mempunyai sifat peer to peer dan merupakan penyederhanaan dari topologi bus. Nah, yaitu kayak sederhananya dari topologi bus gitu loh. Jadi itu aja jenis-jenisnya ya. Dan ada juga dua jenis pendekatan utama dalam topologi jaringan. Jadi yang pertama itu adalah ada topologi fisik. Nah, topologi fisik itu bagaimana perangkat benar-benar terhubung secara fisik. Nah, misalnya itu kayak melalui kabel atau kayak sinyal nirkabel gitu loh. Nah, itu biasa disebut dengan topologi fisik. Dan yang kedua ada topologi logis. Topologi logis tuh bagaimana data berpindah dari dalam jaringan, terlepas dari bagaimana perangkatnya terhubung secara fisik. Nah, jadi kayak datanya itu berpindah di dalam jaringan itu juga, tapi terlepas dari perangkat yang terhubung sama fisiknya gitu loh. Jadi topologi sangat berpengaruh terhadap kinerja jaringan, biaya pembangunan, keamanan, dan kemudahan perawatan. Ya, jadi topologi itu banyak berpengaruh kepada sekitar kita lah, bisa bilang gitu. Jadi topologi jaringan itu sebenarnya adalah fondasi struktur komunikasi dalam jaringan komputer. Pemilihan topologi yang tepat harus mempertimbangkan kayak contohnya jumlah perangkat, biaya pembangunan, dan ada juga seperti kebutuhan keandalan dalam kinerja,
kemudian perawatan dan ekspansi. Nah, jumlah perangkat ini tuh harus kita pemikirin juga, karena nggak harus nggak semua langsung kita buat kayak aku mau buat jaringan nih gini gini gini. Nah, itu nggak segampang itu, jadi kita harus memikirkan jumlah perangkatnya, apalagi biaya pembangunan. Nah, biaya pembangunan ini kita harus kayak pikirin budget kita itu berapa gitu. Jadi dalam masa kini topologi star sama hybrid itu paling umum karena paling umum digunakan karena yang paling fleksibel dan kayak mudah untuk dikelola dan cocok untuk jaringan skala kecil hingga besar. Jadi sekarang ini kebanyakan topologi star sama hybrid yang dipakai ya. Oke, jadi sekian dari saya. Nama saya Kenziara, terima kasih.